Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jika laut merupakan milik rakyat. Ia juga meminta agar pemilik pagar laut segera diungkap agar tak menimbulkan berbagai kecurigaan. Pagar laut, ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, apa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta. Kedatangannya untuk melapor dugaan korupsi dari kasus pagar laut. Dengan membawa sejumlah dokumen, Boyamin Saiman melampirkan laporan dengan bukti-bukti yang ia miliki. Dirinya jelaskan bahwa kedatangannya ke gedung KPK untuk melaporkan terkait adanya dugaan korupsi penerbitan 263 sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pada lahan laut utara Tangerang atau daerah pagar laut. Pasal yang dilaporkan yakni pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Laporan ini didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa ada dugaan cacat formil bahkan material. Yang kita laporkan oknum yang menjaga letter C, letter D, ini berarti oknum kepala desa. Yang juga bisa sampai kantor pemerintah kecamatan. Terus kalau warkah itu kan di BPN kabupaten kota. Nah, ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah. Terus letter D itu darat. Jadi nggak ada. Jadi kalau toh pernah ada dalil itu di Warkah tahun 1982 itu ada dikatakan itu daratan itu, ya itu sudah musnah hak kebendaannya. Nah sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023, berarti kan udah laut, udah tidak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun. Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi membatalkan sekitar 50 sertifikat di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses pembatalan ini dimulai dengan pengecekan dokumen yuridis, prosedural hingga verifikasi fisik atau material. Nusron juga menjelaskan bahwa dari 50 sertifikat yang dibatalkan, beberapa merupakan sertifikat SHGB milik PT Intan Agung Makmur, sementara sisanya adalah SHM milik perorangan. Sebelumnya terdapat total 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang. Dari jumlah tersebut, 243 bidang merupakan milik Intan Agung Makmur, 20 bidang milik Cahaya Intan Sentosa, dan 17 bidang lainnya milik perorangan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km kembali dilanjutkan dan tim gabungan TNI Angkatan Laut Bakamla hingga nelayan dikerahkan dalam proses pembongkaran pagar bambu. Puluhan perahu karet dan kapal nelayan dikerahkan dalam upaya pembongkaran pagar laut yang membentang di Tanjung Kait, Tangerang, Banten. Pembongkaran ini sudah dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, dimulai dari rapat koordinasi hingga eksekusi. Melibatkan 750 personel gabungan dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polair, hingga nelayan. Target hari ini sejauh 5 km, setelah sebelumnya sekitar 9 km rangkaian bambu sudah dibongkar dan ditargetkan akan rampung selesai di 9 hari ke depan. Ya, prinsipnya apa yang kita laksanakan kemarin, ya, kita evaluasi, tiap hari kita laksanakan evaluasi, kemudian kita laksanakan khusus untuk hari ini sampai dengan jam 11.00 sudah kurang lebih 2,5 kilo, Mbak. Memang ya faktor cuaca kembali lagi yang sangat menentukan di sini, Mbak. Kalau untuk targetnya hari ini berapa kilo? Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman begitu masuk di jam-jam 2 ke sana itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Demikian. Berarti terakhir di jam berapa, Pak, hari ini? Kemarin sampai jam 4 juga. Cuman ya itu, Mbak. Karena
gelombangnya sudah semakin kencang, terus kemudian kedangkalannya juga tinggal 1 meter, ya yang biasanya bisa menarik 2-3 kali, ya karena dengan faktor itu kita cuma menarik sekali saja. Tetap pelaksanaan kita sampai jam 4, walaupun cuaca mungkin kurang.